Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salih Alanun. Biasanya bahasnya sirah tentang Rasulullah. Kali ini kita bakalan bahas tentang sirah istri-istri Rasulullah. Ada yang tahu nggak sih siapa aja istri-istri Rasulullah itu? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like-nya. Langsung saja kita bahas tentang sirah istri-istri Rasulullah. Oke guys, ada yang tahu nggak sih siapa ya istri pertama Rasulullah? Benar banget, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Istri Rasulullah yang tidak akan pernah beliau lupakan, salah satunya adalah Bunda Khadijah. Walau usia Bunda Khadijah jauh lebih tua dan telah 2 kali menjanda, Rasulullah yang saat itu belum menerima risalah Nabinya tidak ragu menikah dengannya. Bunda Khadijah dikaruniai kecantikan, kelembutan, kekayaan harta yang melimpah dan kecerdasan. Namun bukan hanya itu yang membuat Rasulullah tertarik, melainkan juga karena keluhuran budi Bunda Khadijah yang sudah sangat terkenal ke seluruh Mekah. Sampai Bunda Khadijah diberi julukan Al-Qahirah, sang wanita suci, karena dikenal sebagai wanita bangsawan yang sangat dermawan dan sangat menjaga pergaulannya sebagai wanita. Bunda Khadijah ini juga dikenal sebagai saudagar yang kaya. Dengan kekayaannya, Bunda Khadijah dapat membantu kaum muslimin ketika sedang kesusahan. Bunda Khadijah pernah kehilangan 2 anak laki-lakinya juga, dari Rasulullah Al-Qasim dan Abdullah Al-Tahir ketika keduanya masih bayi. Ketika salah seorang bayi itu wafat, Bunda Khadijah mendekatnya erat ke dada untuk amat bisa sangat setia. Sementara seluruh air matanya turun mengalir. Rasulullah yang berisi usaha, surga, ada yang akan menyusulnya. Kalau begitu, hatiku tidak akan terlalu susah, jawab Bunda Khadijah. Kalau engkau mau, akan kuperdengarkan suaranya di surga, sabda Rasulullah. Ya, tidak perlu, aku percaya kepada Allah dan Rasul, jawab Bunda Khadijah. Masya Allah ya, Bunda Khadijah ini sama setia sampai ada lagunya ya. Dan dia sangat percaya kepada Allah dan Rasul. Kira-kira siapa ya istri keduanya Rasulullah? Langsung aja. Setelah Bunda Khadijah wafat, tidak ada wanita yang mengurus rumah tangga beliau. Maka Khawlah binti Hakim As-Salamiyah, istri Utsman bin Mas'un, tergerak hatinya. Ia menawarkan kepada Rasulullah 2 orang wanita untuk dilamar, yaitu Aisyah binti Abu Bakar dan Saudah binti Zum'ah. Rasulullah menerima keduanya. Beliau melamar Aisyah tetapi menunda pernikahannya sampai Aisyah dewasa. Beliau juga melamar Saudah binti Zum'ah. Jadi dua-duanya dilamar ya guys. Saudah binti Zum'ah termasuk salah seorang wanita pertama yang masuk Islam bersama suaminya terdahulu. Ia hijrah ke Habasyah bersama rombongan yang kedua. Di tempat itulah suaminya meninggal dan ia pulang sebagai seorang janda. Kasihan banget ya. Usianya sudah tidak muda, telah 55 tahun. Jadi pulang dari Habasyah itu sudah 55 tahun. Dan dia termasuk wanita yang sangat miskin. Namun kegigihannya melawan penindasan Quraisy sudah tidak dilakukan lagi. Maka Rasulullah menikahi Saudah untuk menolongnya dan memberi perlindungan. Jadi Rasulullah nikah lagi bukan untuk apa-apa, tapi untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Saudah binti Zum'ah. Karena dia sudah miskin, janda, jadi butuh perlindungan dan pertolongan ya. Alangkah terkejut dan gembiranya Saudah dilamar Rasulullah. Begitu pula ayahnya yang sudah kehilangan harapan bahwa putrinya akan mendapat lagi seorang suami. Insya Allah. Dan Bunda Saudah telah menjadi seorang ummul mukminin, yaitu ibu orang-orang mukminin. Keutamaan pernikahan dan Bunda Saudah itu, salah satunya dengan Bunda Saudah adalah untuk melunakkan sikap Bani Abdisyam yang selama ini memusuhi Rasulullah dan keluarganya. Selain itu, juga untuk memuliakan Bani Najjar yang memang memiliki pertalian darah dengan Bunda Saudah, dan untuk menghormati ibu dari Bunda Saudah. Siapakah itu? Syumus binti Qais, yang menjadi penolong serta pembela Nabi ketika berhijrah ke Madinah. Insya Allah.
Kira-kira siapa lagi nih istri yang ketiga? Kayaknya istri yang ketiga ini terkenal banget karena tadi barusan disebutkan. Langsung aja. Ya benar banget, Bunda Aisyah binti Abu Bakar. Sebenarnya Bunda Aisyah sudah dilamar oleh Jabir bin Al-Mut'im. Udah dilamar ya guys ya. Namun melihat kegigihan Abu Bakar membela Islam, orang tua Jabir membatalkan tunangan ini karena khawatir putra mereka tergelincir masuk Islam. Jadi Jabir bin Al-Mut'im ini waktu itu masih kafir ya. Ketika ditawari untuk menikahi Bunda Aisyah, sebelumnya Rasulullah SAW belum berpikir untuk beristri lagi. Namun tawaran yang diajukan itu ternyata adalah tawaran yang sangat baik. Maka Rasulullah menerima usulan tersebut sebagai seorang utusan Allah. Beliau harus menjalin hubungan erat dengan para sahabatnya. Bunda Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membela beliau dengan segala apa yang ada. Dengan mengangkat Bunda Aisyah sebagai istrinya, berarti Rasulullah telah memberi Abu Bakar penghargaan yang sudah sepantasnya. Jadi manfaatnya juga mempererat persahabatan antara Rasulullah dengan Abu Bakar dengan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Rumah tangga Rasulullah juga pernah dilanda pertengkaran, tetapi masih dalam batas wajar karena beliau tidak pernah dihanyutkan amarah. Pada suatu hari, ini ada kisah ya guys. Pada suatu hari Abu Bakar minta izin masuk untuk menemui Rasulullah. Tiba-tiba ia mendengar suara tinggi Bunda Aisyah yang ditujukan kepada Rasulullah. Abu Bakar pun keluar. Rasulullah pun bersabda kepada Bunda Aisyah, "Kau lihat sendiri kan, bukankah aku telah menolongmu dari tindakan ayahmu?" Tidak lama kemudian, Abu Bakar kembali dan minta izin lagi untuk menemui Rasulullah. Ternyata, beliau dan Bunda Aisyah sudah tampak rukun seperti sedia kala. Sambil tersenyum, Abu Bakar pun berkata kepada putri dan menantunya itu, "Sertakanlah aku dalam perdamaian kalian, seperti kalian telah menyertakan aku dalam peperangan kalian." Rasulullah pun menyambut dengan hati gembira, kami telah melibatkanmu. Jadi kelebihan utama yang dimiliki Bunda Aisyah dibandingkan istri-istri Rasul yang lain adalah kepandaian dan kecerdasannya. Sepandai apakah Bunda Aisyah itu? Zubair bin Al-Awwam berkata, "Saya belum pernah melihat seorang yang lebih pandai daripada Aisyah tentang Al-Quran, hukum fardu, tentang halal dan haram, tentang syair, tentang kisah dan silsilah bangsa Arab." Kedalaman ilmu yang dimiliki Bunda Aisyah itu diperolehnya berkat kesempatan seluas-luasnya yang diberikan Rasulullah kepada para istrinya untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, para istri Rasulullah tumbuh menjadi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tentang ilmu apapun. Dengan kecerdasan dan kekuatan hafalannya, Bunda Aisyah telah meriwayatkan sekitar 2210 hadis. Masya Allah. Beliau merupakan wanita terpandai dan terbaik pendapatnya dalam berbagai masalah umum. Bunda Aisyah juga termasuk orang yang berhasil begitu baik merekam kehidupan Rasulullah dalam benaknya, menceritakan perilaku beliau dan menghafal sunnah-sunnahnya. Jadi berkat selain mempererat tali persaudaraan antara Abu Bakar sama Rasulullah, juga dengan pernikahan Rasulullah dan Aisyah ini salah satu-satunya, bukan salah satunya ya, yang dilamar pada usia 9 tahun. Makanya itu Rasulullah menunda dulu pernikahannya dengan Aisyah, menunggu sampai dewasa. Hingga 12 tahun baru Rasulullah serumah dengan Aisyah. Dengan kecerdasannya, karena beliau masih muda ya, dan kecerdasannya beliau bisa meriwayatkan hadis terbanyak ya. Hadis wanita, hadis yang meriwayatkan hadis terbanyak dari kalangan wanita. Itu singkat aja ya tentang Aisyah, karena banyak cerita sampai ada lagunya juga Aisyah ini ya, ngetren banget sekarang. Dan siapa ya istri yang keempat ya? Siapa ya istri yang keempat ini? Langsung aja dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini juga pernikahannya agar mempererat tali persahabatan antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Kalau tadi dengan Abu Bakar, sekarang dengan Umar bin Khattab. Sebenarnya Bunda Hafsah ini juga janda ya. Suaminya meninggal ketika perang Uhud. Waktu itu Umar tuh sangat sedih banget. Gak ada yang mau meminangnya, gak ada yang mau melamar Hafsah lagi. Tentu itu bikin sedih.
Akhirnya Rasulullah yang meminang Bunda Hafsah. Begitu bahagianya Umar bin Khattab. Seperti pernikahan-pernikahan sebelumnya, pernikahan Rasulullah dengan Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab adalah untuk mengembangkan dakwah. Pernikahan ini juga untuk mengukuhkan ikatan persahabatan dan Umar. Ya kan, benar kan? Rasulullah mengerti betul bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang jujur, sederhana, adil, lagi agung. Rasulullah mengetahui bahwa kalau Allah akan memilih Umar untuk menyebarkan Islam. Melalui kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Islam berkembang dan jaya. Pernikahan Rasulullah dan Bunda Hafsah merupakan pengobatan duka hati Umar, karena kedua sahabat lainnya, Abu Bakar dan Utsman bin Affan, menolak menikahi Hafsah. Padahal Hafsah yang masih muda itu harus menjanda, ditinggal wafat suaminya. Benar kan? Bersama Bunda Aisyah, Bunda Hafsah pernah membuat hati Rasulullah gundah. Kedua ibu kaum mukminin itu cemburu kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Bunda Hafsah cemburu karena pada suatu ketika ia mendapati Bunda Maria dan bayinya Ibrahim sedang berada di rumahnya bersama Rasulullah. Hal ini membuat Bunda Hafsah tidak suka dan menceritakannya kepada Bunda Aisyah. Pada saat lain, Bunda Hafsah dan Bunda Aisyah melihat Rasulullah meminum madu di rumah Bunda Zainab binti Jahsy dan tinggal lama sekali di sana. Bunda Hafsah dan Bunda Aisyah menjadi cemburu, lagi-lagi cemburu. Mereka sepakat mengatakan kepada Rasulullah bahwa dari mulut Rasulullah tercium bau maghfir yang kurang sedap. Peristiwa seperti ini membuat hati Rasulullah yang lembut dan pengasih itu gundah. Rasulullah mengetahui bahwa Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah ingin agar kasih sayang Rasulullah hanya untuk mereka berdua saja. Maka beliau sempat memberi pelajaran kepada para istrinya dengan menjauhi mereka selama 1 bulan sampai mereka sadar. Ketika itu Umar berkata kepada Bunda Hafsah, "Demi Allah, aku tahu bahwa kalau tidak karena memandangku, Rasulullah tentu telah menceraikanmu. Allah menakdirkan bahwa di tangan Bunda Hafsah ada mushaf Al-Quran yang kemudian oleh Khalifah Utsman bin Affan diperbanyak dan disebarkan kepada kaum muslimin." Tapi akhirnya damai ya guys, karena Rasulullah itu gak gampang marah. Selanjutnya siapa lagi nih? Istri yang kelima. Langsung aja. Ya, tidak lama menikah dengan Bunda Hafsah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Zainab binti Khuzaimah. Pernikahan itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Dari semua ibu kaum mukminin, mungkin Bunda Zainab binti Khuzaimah yang paling sedikit dibicarakan orang. Siapakah beliau ini? Dahulu, Zainab binti Khuzaimah adalah seorang janda sampai Ubadah bin Al-Haris melamar dan menikahinya. Ketika Islam datang, Ubadah menjadi pemeluk dan menjadi muslim yang taat. Bersama istrinya, Ubadah berjuang membela Islam sekuat yang mereka mampu, termasuk pergi berperang. Padahal Ubadah bin Al-Haris itu sudah tua, sudah berusia lanjut daripada Rasulullah sendiri. Dia lebih tua banget ya. Ketika perang Badar meletus, kedua suami istri ini pun langsung terjun ke medan jihad. Ubadah maju berperang sebagai seorang prajurit, sedangkan Zainab binti Khuzaimah bertugas di garis belakang sebagai perawat para prajurit yang luka. Nah, pada perang Badar ini, Ubadah bin Al-Haris menjadi sebagai seorang syuhada. Sebagai seorang syuhada yang bertempur dengan berani. Zainab binti Khuzaimah pun kembali menjadi janda. Masa depan hidupnya tidak menentu karena suaminya tidak meninggalkan banyak harta. Ketika itu belum ada sahabat Rasulullah yang berpikir menolong Zainab dengan menikahinya, karena tidak ada perlindungan yang lebih kuat lagi daripada menikahi Bunda Zainab. Rasa iba muncul di hati Rasulullah. Beliau teringat jasa-jasa Zainab yang begitu gigih membela Islam beserta suaminya. Akhirnya Rasulullah pun meminang dan menikahi Zainab binti Khuzaimah. Keberkahan dan kebahagiaan meliputi orang-orang yang mencintai Bunda Zainab binti Khuzaimah karena pernikahan ini. Banyak orang yang menyayangi Bunda Zainab. Pada zaman jahiliyah pun, Bunda Zainab dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibu orang-orang miskin. Karena beliau begitu murah hati kepada para fakir dan miskin, Masya Allah. Tidak sampai setahun, Bunda Zainab hidup bersama Rasulullah pada bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijriah. Ia meninggal dunia dan dikuburkan di pemakaman Al-Baqi. Jadi inilah cerita Zainab binti Khuzaimah singkatnya. Lalu siapa lagi nih?
istri yang setia juga ini dikenal ya. Langsung aja. Guys, maaf ya, ini agak gelap karena akan ada tamu yang berani. Oke, lanjut. Siapakah istri 6 yang juga setia, dikenal setia? Dia benar banget, Ummu Salamah binti Zadir Rari. Dia adalah putri bangsawan Mekah yang sangat murah hatinya dan luhur budi pekertinya. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzumi. Pada mulanya ia adalah istri Abu Salamah Abdullah bin Al-Asad al-Makhzumi. Bersama suaminya ini, Ummu Salamah termasuk dalam jajaran jamaah orang yang pertama kali memeluk Islam. Ketika hijrah ke Madinah, Abu Salamah terpaksa meninggalkan istrinya itu dan putranya seorang diri karena mereka ditahan oleh kabilahnya. Saat itu, Ummu Salamah yang sangat setia kepada suaminya menjadi amat menderita. Rasa rindu dan kesedihan merundungi Ummu Salamah dari hari ke hari. Keadaan Ummu Salamah ini akhirnya membuat kabilahnya sendiri tidak tega. Mereka pun mengizinkan Ummu Salamah menyusul suaminya ke Madinah. Alhamdulillah. Terus sekali untuk melukiskan indahnya pertemuan suami istri yang saling setia dan begitu menyayangi satu sama lain. Suatu hari Ummu Salamah berkata kepada suaminya, "Kanda, maukah engkau hidup semati denganku? Apabila aku mati, janganlah engkau menikah dengan orang lain. Apabila engkau meninggal, aku pun tidak akan menikah lagi. Maukah engkau mematuhiku dengan apa yang lebih baik daripada itu?" tanya Abu Salamah. "Aku selalu siap mematuhi keinginanmu, Kanda. Apabila aku meninggal, engkau boleh menikah lagi." Kemudian Abu Salamah berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah Ummu Salamah sepeninggalku suami yang lebih baik daripadaku yang tidak membuat resah dan susah hatinya." Siapa ya kira-kira? Dalam perang Uhud, Abu Salamah terluka. 2 bulan kemudian, ia memimpin pasukan dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun luka dalam perang Uhud terbuka lagi, sehingga Abu Salamah akhirnya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sejak sakit sampai meninggalnya, Rasulullah menuduh Abu Salamah dikembalikan. Rasulullah bertakbir 9 kali sebagai tanda kesedihan yang mendalam kepada Abu Salamah. Ketika para sahabat bertanya heran kepada Rasulullah bersabda, "Kalaupun aku bertakbir 1000 kali untuk Abu Salamah, itu masih pantas untuk aku." Saking istimewanya ya Abu Salamah ini. Nah, sejak Abu Salamah wafat, padahal Abu Salamah udah bilang kan, "Sepeninggalku, kamu boleh menikah lagi." Tetapi saking Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah ya, masih tidak bisa melepaskan Abu Salamah saking setianya. Ummu Salamah gak mau dinikahi sama yang lain. Ketika ada lamaran masuk, tolak lagi, tolak. Sampai pada akhirnya lamaran Rasulullah pun datang. Mulanya Ummu Salamah ragu karena tidak ingin melemparkan beban hidupnya ke pundak Rasulullah. Namun akhirnya Ummu Salamah pun berkata, "Marhaban ya Rasulullah, dengan segala senang hati aku terima lamaran Tuhan yang telah sudi meminang seorang wanita pencemburu, banyak anak, dan tidak memiliki saudara yang akan hadir." Rasulullah mengirim utusan yang menyampaikan sabda beliau mengenai ucapanmu bahwa engkau tertimpa musibah karena banyak anak, maka Allah juga yang akan meringankan beban anak-anakmu. Mengenai ucapanmu bahwa engkau seorang wanita pencemburu, maka aku akan mendoakanmu agar Allah melenyapkan sifat pencemburumu itu. Mengenai tidak ada seorang wali dan sanak saudara yang hadir, maka tidak seorang pun dari mereka yang akan berkeberatan dengan pernikahanmu. Masya Allah. Konon yang menikahkan Rasulullah dan Ummu Salamah adalah saudara Nisan Ummu Salamah sendiri, yaitu Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab saudara Nisan dengan Ummu Salamah. Ketika Rasulullah memberitahukan untuk mas kawinnya, para Ummu Salamah menjawab, "Aku ridho." Ternyata apa guys mas kawinnya? Hanya berupa selai selimut yang pada musim panas dipakai juga sebagai pemadani. Sebuah bantal dari kulit yang diisi dengan sarung kurma, 2 buah gilingan tepung, 2 buah kendi, dan sebuah baskom untuk melambang. Tinggal Ummu Salamah pun di bilik milik almarhumah Bunda Zainab binti Jahsy. Di bilik itu Ummu Salamah menemukan sebuah kendi berisi selai
sebuah gilingan batu dan sedikit mentega. Ummu Salamah mengolah jelai dan mentega itu menjadi makanan. Setelah makanannya, saat Rasulullah dan Ummu Salamah menikah pada malam yang penuh berkah. Masya Allah. Dan Ummu Salamah ini dikenal bijaksana. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, ketika itu para sahabat tanpa ragu menerima perjanjian yang telah ditandatangani Rasulullah dan orang Quraisy. Bahkan ketika Rasulullah memerintahkan mereka memotong kurban dan mencukur rambut sebagai tanda telah selesai berhaji, para sahabat tampak enggan. Dan itu hati Rasulullah gundah sekali. Dengan perasaan seperti itu, beliau masuk ke tenda yang menceritakannya kepada Ummu Salamah. Jadi pada saat itu Ummu Salamah yang ikut pas musim haji, tapi nggak jadi musim haji, perjanjian Hudaybiyah. Dengan tenang, Ummu Salamah mendengarkan masalahnya dan mengajukan sebuah pemecahan jitu dan sederhana yang tidak akan terpikirkan oleh Rasulullah, kecuali oleh orang yang mempunyai otak cemerlang sekaligus hati tenang yang penuh kasih sayang. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, maukah engkau menerima saranku? Keluarlah engkau dan jangan berbicara kepada siapapun, meski hanya sepatah kata, sampai engkau selesai memotong kurbanmu dan memanggil seseorang untuk mencukur rambut." Begitu serangan itu dilaksanakan, para sahabat pun berebutan memotong ternak dengan wajah sedih dan salih keraguan mereka atas keputusan Rasulullah. Masya Allah, begitu bijaksana ya. Dan Ummu Salamah ini juga meriwayatkan ratusan hadis yang menunjukkan kecerdasan beliau. Dia termasuk wanita pertama yang hijrah ke Habasyah dan Quran. Allah berkenan menurunkan banyak ayat Al-Quran ketika Rasulullah tengah berada di rumah 3 orang istrinya, yaitu Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, dan Ummu Salamah. Sekarang siapa lagi ya istrinya? Jadi guys, sebelumnya Rasulullah itu mempunyai anak angkat. Siapa? Yang pasti Zaid bin Haritsah. Nah, apa hubungannya istri Rasulullah dengan Zaid bin Haritsah? Jadi, istri Rasulullah yang kali ini adalah Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkat Rasulullah. Jadi, mantannya Zaid bin Haritsah. Oke, jadi Zainab binti Jahsy ini adalah seorang gadis bangsawan, sedangkan Zaid bin Haritsah adalah mantan budak. Melihat kenyataan itu, mulanya Zainab menolak lamaran Rasulullah. Dilihat dari tradisi yang berlaku, penolakan Zainab sangat wajar. Bagaimana mungkin seorang putri bangsawan menikah dengan bekas budak? Ya nggak sih, nggak masuk akal banget. Akan tetapi Islam datang untuk menghapus perbedaan antar manusia, kecuali ketakwaannya. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, dan tidakkah patut bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan melakukan pilihan yang lain tentang masalah mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Langsung ditegur langsung sekeras itu oleh Allah. Mau gimana lagi, udah ditegur sama Allah melalui firmannya Allah dari surat Al-Ahzab. Akhirnya Zainab tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima lamaran Rasulullah, menerima pinangan Zaid bin Haritsah. Maka keduanya pun menikah. Tetapi sayang sekali guys, dalam rumah tangga mereka gak damai, gara-gara si Zainab binti Jahsy ini masih ada keganjelan. Dia masih belum bisa menerima Zaid bin Haritsah. Akhirnya Zaid bin Haritsah pun juga gak enak di rumah. Akhirnya dia lapor ke Rasulullah untuk meminta menceraikan Zainab. Apa yang akan dikatakan Rasulullah terhadap permintaan itu? Ternyata Rasulullah malah menikahi Zainab binti Jahsy. Rasulullah mendapatkan ilham bahwa pernikahan Zaid dengan Zainab binti Jahsy hanyalah sebuah bagian dari rencana Allah untuk membatalkan tradisi jahiliyah tentang anak angkat yang mendapat hak sama dengan anak kandung. Padahal enggak. Rasulullah mengetahui bahwa sudah takdir Allah menjadikan Zaid dan Zainab binti Jahsy bercerai. Selain itu, Allah akan menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Karena Rasulullah yang menikah dengan Zainab binti Jahsy baru mau diterima sama Zainab binti Jahsy. Di satu sisi, sebenarnya Rasulullah khawatir dengan reaksi orang Arab jahiliyah yang hatinya sedang dibujuk agar memeluk Islam.
Rasulullah khawatir mereka akan menolak keras apabila Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy, karena mereka menganggap mantan istri anak angkat sama dengan mantan istri anak kandung yang tidak boleh dinikahi oleh sang ayah. Padahal anak kandung dengan anak angkat itu berbeda. Sampai turunlah ayat Al-Quran yang diungkapkan dengan indah, yaitu yang berbunyi, dan ketika kami berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia. Sedang Allah lah yang berhak untuk ditakuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, maka kami nikahkan kamu dengan dia agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin menikahi bekas istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan kepada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran surat Ahzab lagi surat ke-33 ayat 37. Demikianlah atas perintah Allah Zaid menceraikan Zainab binti Jahsy, kemudian Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy untuk menghapus hukum jahiliyah yang mengatakan tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Jadi hikmahnya salah satunya yaitu jadinya sebenarnya nggak apa-apa menikahi mantan istri anak angkat, karena anak angkat dengan anak kandung itu berbeda, dan anak angkat itu tidak memiliki ahli waris dengan ayahnya. Jadi siapa lagi nih? Selanjutnya masih banyak ya. Siapa lagi nih? Ini juga terkenal, nggak terkenal juga sih. Juga jarang banget orang dicariin dia. Siapa ya? Langsung aja. Iya benar banget, Bunda Juwairiyah binti Al-Haris. Pengen tahu kisahnya? Langsung. Pernikahan Bunda Juwairiyah binti Al-Haris bermula ketika Rasulullah mendengar rencana orang-orang Bani Mustalik untuk menyerang Madinah. Pasukan Muslim berhasil menghancurkan Bani Mustalik di mata air Al-Muraisi. Juwairiyah binti Al-Haris yang merupakan putri pemimpin kaumnya ikut tertawan. Jadi dia adalah pemimpin dari putri dari pemimpin Bani Mustalik. Ketika itu, Juwairiyah menghadap Rasulullah dan minta agar dirinya ditebus. Maka Rasulullah bertanya, "Maukah engkau yang lebih baik daripada itu?" "Apakah itu ya Rasulullah? Aku tebus dirimu dan aku akan menikahimu." "Baiklah, aku bersedia ya Rasulullah." Keputusan Rasulullah itu berdampak sangat luar biasa. Begitu mengetahui Rasulullah menikahi putri pemimpin Bani Mustalik, para sahabat segera melepaskan semua tawanan mereka tanpa tebusan lagi, karena semua tawanan itu seketika dianggap sebagai saudara ipar Rasulullah. Tindakan itu menghasilkan rangkaian kejadian luar biasa yang lainnya, karena hampir semua orang Bani Mustalik masuk Islam, termasuk Al-Haris bin Dirar, ayah Juwairiyah, yang tadinya datang untuk menebus putrinya. Suku Bani Mustalik yang tadinya bersahabat erat dengan orang Quraisy, berkat pernikahan itu dalam sekejap berubah menjadi sahabat sejati kaum muslimin. Begitu luar biasanya peristiwa ini sampai Bunda Aisyah berkata, "Dulu pernah aku melihat wanita yang paling berpengaruh di kalangan kaumnya selain dia, Juwairiyah binti Al-Haris." Masya Allah ya, sangat berpengaruh banget sampai hampir semua kaumnya masuk Islam karena pernikahan ini. Selanjutnya siapa lagi? Langsung aja. Ya, berbeda lagi dengan kisah istri Rasulullah yang sebelumnya. Kisah Bunda Sofiyah binti Huyai. Ia adalah seorang Yahudi. Ayahnya keturunan Nabi Harun alaihi salam. Pada usianya yang ke-17, Sofiyah sudah 2 kali menikah. Ia adalah istri seorang raja dan juga putri pemimpin Yahudi di Khaybar. Seperti yang kita ketahui, ketika orang-orang Yahudi Khaybar terus mengancam kaum muslimin, Rasulullah datang dan menghancurkan mereka. Akibat perang tersebut, Bunda Sofiyah kehilangan ayah dan juga suaminya, dan saudara-saudara yang mati terbunuh. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya Bunda Sofiyah ini. Ketika tiba-tiba ia sudah menjadi tawanan perang, dan tidak ada orang di dekatnya yang mampu membela dan melindunginya. Di dalam duka dan kebingungan itulah Rasulullah menunjukkan keluhuran budinya. Beliau menawarkan 2 pilihan, ingin dibebaskan dan menjadi istri beliau atau dikirim kembali kepada sanak saudaranya. Ternyata Sofiyah memilih menikah dengan Rasulullah.
Maka Rasulullah menjadikan pembebasan itu sebagai mas kawin. Pernikahan ini mengobati seluruh duka Bunda Sofia dan menempatkan kembali pada derajat yang amat terhormat, yakni sebagai ibu kaum mukminin. Selanjutnya siapa lagi ya? Dan ini hampir yang terakhir dan adalah anak dari Abu Sufyan. Siapakah dia? Langsung aja. Ya, Ummul Mukminin berikut ini bernama asli Ramlah binti Abu Sufyan. Ia digelari Ummu Habibah karena sesuai dengan nama putri pertamanya. Walau ayahnya Abu Sufyan yang sangat keras memusuhi Islam pada saat itu, Ummu Habibah adalah muslimah yang kuat sekali imannya. Bersama suaminya Abdullah bin Jahsy, Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Namun, musibah menimpa Ummu Habibah di tempat itu. Apa ya? Abdullah suaminya murtad dan masuk Kristen. Inanya. Setelah itu dengan amat tragis Abdullah mati karena kebanyakan meminum minuman keras. Betapa malangnya nasib Ummu Habibah di tempat terasing yang amat jauh itu. Ia harus menghidupi dirinya dan anaknya. Tidak sedikit pun terpikir dalam hatinya untuk meminta bantuan kepada ayahnya yang sangat berlimpah hartanya, yakni Abu Sufyan. Mengetahui penderitaan seberat ini, Rasulullah mengutus Amru bin Umayyah kepada Najasyi, Raja Habasyah yang telah memeluk Islam. Rasulullah meminta agar Najasyi mengatur pernikahan beliau dengan Ummu Habibah. Maka Najasyi memanggil Ummu Habibah, menghadiahkannya 2 buah gelang, beberapa cincin perak, dan gelang kaki. Kemudian diperintahkannya Khalid bin Said, sepupu Ummu Habibah, untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Nah, pernikahan ini juga merupakan kemenangan bagi kaum muslimin karena putri panglima tertinggi Quraisy itu kini menjadi istri Rasulullah dan ibu kaum mukminin. Setidaknya hal ini memberikan cahaya terang bagi hati Abu Sufyan yang penuh kabut untuk akhirnya menerima Islam. Masya Allah. Dan yang terakhir, kira-kira siapa ya? Itu aja. Nah, Ummul Mukminin yang paling berakhir bergabung dengan rumah tangga kenabian Rasulullah, yakni adalah Bunda Maimunah Al-Hilaliyah binti Al-Haris. Nama aslinya adalah Birrah yang kemudian diganti Rasulullah setelah mereka melangsungkan pernikahan. Dari segi keturunan dan kebangsawanan, Maimunah adalah wanita yang paling mulia. Ibu Maimunah, Hindun binti Zuhair, mungkin merupakan seorang mertua paling berbahagia di dunia. Mengapa? Betapa tidak, menantu-menantunya adalah orang-orang besar. Selain Rasulullah, menantu Hindun binti Zuhair adalah Abu Bakar As-Siddiq, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Ali bin Abu Thalib. Pernikahan Maimunah dengan Rasulullah dilangsungkan setelah Umratul Qudha, yakni umrah pengganti, yang dilakukan setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan beberapa bulan sebelum Mekah ditaklukkan kaum muslimin. Melihat Rasulullah dan para sahabatnya melakukan umrah dengan perilaku yang sangat santun, hati Maimunah sangat terpesona. Ketika itu, Maimunah telah menjadi janda pada usia 26 tahun. Melalui Ummu Al-Fazi, istri Abbas bin Abdul Muthalib, Maimunah mengajukan diri untuk dinikahi Rasulullah SAW. Rasulullah menerima lamaran ini dan memberi mahar sebesar 400 dirham. Karena orang Quraisy ingin kaum muslimin segera meninggalkan Mekah, setelah batas waktu 3 hari habis, perayaan pernikahan diadakan di tempat bernama Sarif. Dengan demikian, Rasulullah menanggung sekaligus kehidupan saudari kandung Bunda Maimunah, yakni Salma, yang merupakan janda Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah juga menanggung kehidupan Amarah, putri Hamzah, yang baru menginjak remaja dan belum menikah. Setidaknya, pernikahan ini menguatkan keputusan Khalid bin Walid. Siapa? Apa hubungannya dengan Maimunah? Yakni keponakan dari Bunda Maimunah, untuk akhirnya meninggalkan Mekah dan bergabung dengan kaum muslimin. Bunda Maimunah masih hidup 50 tahun setelah Rasulullah wafat. Berbeda dengan Ummul Mukminin yang lain, ia minta dimakamkan di Sarif, tempat berlangsungnya pernikahan dengan Rasulullah. Kalau biasanya Ummul Mukminin mintanya dimakamkan di pemakaman baqi. Jadi ini adalah singkat cerita kisah-kisah tentang istri-istrinya Rasulullah. Jadi, Rasulullah menikah bukan karena nafsu atau karena apa? Karena harta, karena kecantikan, bukan. Tujuan pernikahan Rasulullah yang ingin menikahi lebih dari satu wanita sebenarnya demi kepentingan kaum wanita, terutama para janda yang tidak mampu.
Pernikahan itu dilakukan untuk melindungi, memberi nafkah, serta menjaga kehormatan, kemuliaan harta dan martabat kaum wanita. Masya Allah ya ceritanya, bagus banget. Tapi walaupun istri Rasulullah banyak, Rasulullah tetap berlaku adil. Masya Allah. Dan semua pernikahan itu memberikan banyak manfaat untuk kaum muslimin. Jadi sekian aja ya ceritanya guys. Semoga bermanfaat. Ikuti yang baik-baik ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.